Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sebelumnya minta maaf atas keterlambatannya. Tadi di Pilangsari sedang ada tamu, Ustadz Sufyan memberikan muhadharah untuk anak-anak di sana. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Muhammad bin Ismail, babu ma yuhdharu min zahratid dunya wa tanafusi fiha. Bab yang menerangkan tentang hal-hal yang perlu diwaspadai min zahratid dunya, dari indahnya dunia, wa tanafusi fiha, dan berlomba-lomba untuk menumpuk-numpuk harta duniawi. Qala Syekh Ahmad bin Qudamah rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, wa dunya laysat mahdzuratan li'ainiha. Dunia pada hakikatnya dia itu tidaklah tercela karena wujudnya. Ya, sama sekali tidak. Seseorang punya rumah, seseorang punya kendaraan, seseorang memiliki harta simpanan. Ya. Pada hakikatnya dunia, wujud dunia itu tidak tercela. Bal likauniha a'iqatan 'anil wusuli ila Allah Ta'ala. Akan tetapi kenapa banyak ayat, banyak hadis yang menerangkan tercelanya dunia? Karena dunia itu a'iqatan. Dunia itu termasuk penghalang. Dari awa'iq, dari penghalang-penghalang yang akan bisa mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana wal faqiru laisa matluban li'ainihi. Sebagaimana apabila kita membaca ada ayat-ayat yang memuji tentang kefakiran. Bagaimana kondisi para sahabat dulu, mereka fakir. Orang-orang muhajirin ketika datang ke kota Madinah semuanya disebut fakir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah diantaranya menyatakan, kumtu baina abwabil jannah fa idza ra'aitu amatu ahliha al-fuqara ila anna ashaba al-jid mahbusun. Aku berdiri di antara pintu-pintu surga, kata Rasulullah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ternyata aku lihat amatu ahlil jannah, amatu ahliha. Kebanyakan penduduk surga itu adalah al-fuqara, adalah orang-orang fakir. Orang-orang yang kaya ketika di dunia mahbusun, mereka terhalangi untuk bisa segera masuk surga. Ketika kita membaca ayat-ayat atau hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan fakir, laisa matluban li'ainihi. Kefakiran itu bukan wujud kefakiran itu yang dituntut. Walakin li'anna fihi faddal a'id 'anillahi ta'ala wa adami tashabuli anhu. Akan tetapi tidak lain karena di dalam kefakiran ini dia akan
menghilangkan penghalang terbesar yang bisa menghalangi seorang hamba untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan kefakiran itu akan menjadikan seseorang tidak tersibukkan, tidak terlalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini ya, dari apa yang faedah yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Ibn Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, kalau kita cocokkan dengan judul yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, ma yuhdharu min zahratid dunya, perkara-perkara yang perlu diwaspadai dari zahratid dunya, kemewahan duniawi, bukan dunia wujud duniawi itu yang tercela. Ya, bukan wujud duniawi itu yang tercela, melainkan karena duniawi itu dia akan menjadi salah satu penghalang. Ya, ketika benar-benar menjadi penghalang seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah tercela. Ya. Wa tanafusi fiha, dan berlomba-lomba, berebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kautsar. Nah, dalam surat apa? At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Ya. Sudah melalaikan kalian at-takatsur, menumpuk-numpuk. Berlomba-lomba untuk menumpuk-numpuk. Tidak disebutkan menumpuk-numpuk apa? Liqasdi ta'mim wa ta'zim. Ya, tujuannya untuk memperluas maknanya dan supaya lebih perhatian. Ya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke kubur. Ya, manhumani la yashba'an. Manhumun fid dunya la yashba'. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Anas, ya, dua golongan yang rakus yang tidak akan pernah kenyang. Manhumun fid dunya la yashba'. Orang yang rakus terhadap dunia, dia tidak akan kenyang. Qala hadatsana Ismail bin Abdullah qala hadatsani Ismail bin Ibrahim bin Uqbah an Musa bin Uqbah qala Ibnu Shihab az-Zuhri qala hadatsani Urwah bin Zubair anna al-Miswar bin Makhramah akhbarahu ana Amr bin Auf, bahwa Amr bin Auf wa huwa halifun li Bani Amir ibn Lu'ay, dan ia merupakan seorang halif. Ya. Setelah datang Islam, Rasulullah mengatakan la hilfa fil Islam. Ya, persaudaraan, ya, persaudaraan bukan dari nasab, bukan dari besanan, ya, tetapi persaudaraan karena apa? Kalau bahasa kita apa? Saudara apa? Saudara angkat, ya, saudara angkat yang saling mewarisi. Ya, dulu di zaman jahiliyah ada seperti itu, saudara angkat yang saling mewarisi. Ya, itu namanya halif. Amr bin Auf, beliau syahidah Badrun ma Rasulullah SAW, masuk Islam dan ikut perang Badr bersama Rasulullah SAW. Beliau memberitakan kepada Miswar bin Makhramah anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW ba'atha Aba Ubaidah bin Jarrah ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha. Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah, ya, Ibn Jarrah ke negeri Bahrain, ya'ti bi jizyatiha, mengambil jizyah. Ya. Ketika sebuah negeri kafir diperangi oleh kaum muslimin, maka penguasa kaum muslimin memberikan tawaran kepada mereka. Ya. Mereka membayar jizyah dan menjadi kafir zimmi, di negerinya tetap kafir tetapi membayar jizyah dengan aturan-aturan tunduk kepada penguasa muslimin. Atau kalau mereka tidak mau membayar jizyah, maka mereka diperangi sampai masuk Islam. Ya. Salah satunya penduduk Bahrain, mereka memilih membayar jizyah. Ya. Dan lama-kelamaan mereka juga masuk Islam semuanya. Ya. Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, ya, aminu hadhil ummah, kata Rasulullah SAW.
orang kepercayaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa salaha ahlal Bahrain. Rasulullah sallallahu ya telah menerima perdamaian dari penduduk Bahrain. Wa ammaru alaihimul Ala ibn al-Hadrami. Dan Rasulullah sallallahu menugaskan Ala ibn al-Hadrami sebagai gubernur di Bahrain. Faqadima Abu Ubaidah bimalin min al-Bahrain. Ini menunjukkan bahwa penguasa kaum muslimin ya, salah satu wewenangnya adalah mengangkat petugas untuk mengambil jizyah. Sebagaimana mereka juga berwenang mengangkat as-su'ah, petugas pengambil zakat. Faqadima Abu Ubaidah bimalin min al-Bahrain. Abu Ubaidah datang ke kota Madinah bimalin min al-Bahrain, membawa harta jizyah dari Bahrain. Fasami'atil ansaru biqudumi. Penduduk Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah. Fawafaqat salat as-subhi ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika salat subuh mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai dari salam, ya, kemudian selesai berzikir menghadap ke arah jamaahnya, ta'arrudhu lahu. Para sahabat Ansar ya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinna ra'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika beliau melihat orang-orang Ansar yang mendatangi beliau, menemui beliau. Waqal, beliau mengatakan, azunnukum, aku yakin bahwa kalian sami'tum biqudumi Abu Ubaidah, bahwa kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah, wa annahu ja'a bi syai', bahwasannya Abu Ubaidah datang membawa syai'. Ya. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mata beliau harta duniawi itu tidak bernilai. Beliau ungkapkan harta duniawi itu dengan sesuatu yang remeh. Ya. Aku yakin kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dan kalian telah mendengar berita bahwa Abu Ubaidah itu datang membawa syai', ya, sesuatu yang sedikit. Ya. Qalu ajal ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Qala fa'abshiru. Dan Rasulullah SAW mengatakan fa'abshiru. Ya, berbahagialah kalian. Ya, ini termasuk sunnah. Seorang muslim itu sering memberikan bisyarah, memberikan berita yang membuat saudaranya itu senang. Ya, bukan menakut-nakuti saudaranya. Ya, tetapi membuat berita yang saudaranya itu senang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna keislamannya itu adalah yang muslim yang lainnya selamat dari lisannya. Ya, selamat dari lisannya yang suka menakut-nakuti. Tetapi seorang muslim itu sering memberikan berita gembira, sering memberitakan hal-hal yang membuat senang saudaranya. Ya, banyak ayat dalam Al-Quran menerangkan tentang hal itu. Fa'abshiru, kata Rasulullah SAW, maka berbahagialah kalian. Wa ammilu ma yasurrukum, ya, dan berharaplah kalian akan mendapatkan sesuatu yang membuat kalian senang. Ini menunjukkan bahwa penguasa kaum muslimin memiliki wewenang untuk membagikan jizyah. Ya, membagikan harta jizyah yang diambil dari orang-orang kafir. Mereka yang berwenang untuk membagikannya. Fawallahi, demi Allah, mal faqra ahsya alaikum, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Ya, kemiskinan dan kefakiran di sini ya sudah dipahami oleh para sahabat bahwa kemiskinan dan kefakiran yang pernah mereka alami. Nah, yang pernah mereka alami. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Kenapa? Karena kalau kalian tertimpa kefakiran, ini ada dua kemungkinan. Kalau kalian tertimpa kefakiran, kalian sudah biasa. Kalian sudah terbukti, kalian adalah orang-orang yang tahan tertimpa apa? Kefakiran.
Ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, suatu kali Rasulullah SAW pernah mengirim satu pasukan perang yang dipimpin sekitar 30 orang, dipimpin oleh Abu Ubaidah, ya, Ibnu Jarrah. Ya, mereka hanya dibekali satu karung kurma. Nah, masing-masing dikasih satu butir setiap hari untuk makanan mereka dari pagi sampai besok pagi lagi. Setiap hari satu-satu. Sampai ketika habis kurma satu karung, mereka makan daun apa? Daun yang mentah di sepanjang jalan. Ya. Mereka makan daun yang mentah. Ya. Kalau masalah kefakiran, para sahabat tiada lawan. Ya. Kalian sudah terbukti kalian mampu menanggulangi kefakiran. Ya. Kemungkinan yang kedua, mal faqru akhsha alaikum, bahwasannya kalian tidak akan fakir lagi. Ya, mulai detik ini, mulai waktu-waktu ini, kalian akan menjadi orang-orang yang kaya harta. Ya. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian, yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah harta duniawi ini tubsata alaikum. Ya, dibukakan luas, diluaskan atas kalian. Kalian mendapatkan kemudahan seluas-luasnya untuk memiliki harta duniawi. Nah, ini yang kemungkinan yang kedua. Kama busitat alaman kana qablakum, sebagaimana harta duniawi itu pernah dimudahkan seluas-luasnya kepada umat-umat sebelum kalian. Yang terjadi, mereka bakhil. Ya, mereka bakhil, akhirnya muncul permusuhan satu dengan yang lainnya. Kalau sudah muncul permusuhan, fatanafasuha. Kemudian kalian saling berlomba, saling berebut untuk mendapatkan menumpuk-numpuk harta duniawi. Kama tanafasuha. Sebagaimana mereka, umat sebelum kalian, sudah berlomba-lomba untuk memperebutkannya. Ya. Kalau kalian sudah sibuk berlomba dan berebut menumpuk harta duniawi, wa tulhiyakum kama alhathum, dunia itu akan membuat kalian lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalian lalai dari menunaikan hak Allah dalam harta tersebut. Kalian lalai dari menunaikan hak sesamanya dari harta tersebut. Ya. Kesimpulannya bahwa hadis ini tidak mencela seseorang memiliki harta. Betapa banyak orang-orang yang memiliki harta dari kalangan sahabat Nabi SAW, bahkan dari para nabi. Ya, Daud, Sulaiman, mereka adalah orang-orang yang apa? Berharta. Alaihimussalatu wassalam. Ya. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang berharta. Ya. Akan tetapi yang menjadi tercela ketika harta duniawi itu melalaikan mereka dari menunaikan hak. Dari menunaikan hak harta tersebut. Hak Allah dalam harta itu ada zakat, ada sedekah yang wajib, dan ada sedekah yang mustahab, yang mustahabbah. Ya. Demikian pula ada hak sesamanya, hak kepada orang lain. Nah, ya, ini yang menjadi tercela. Hadis ini juga merupakan dalail nubuwah, bukti kebenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa para sahabat, ya, mulai akhir-akhir kehidupan Nabi dan setelah Nabi SAW meninggal, mereka tidak lagi mengalami apa? Mengalami kefakiran. Mereka tidak lagi mengalami kefakiran. Ya. Sampai Nabi SAW meninggal. Ketika Nabi sudah mendekati ajal, kefakiran itu habis. Ya, tetapi Aisyah mengatakan, ya, semenjak kami datang ke kota Madinah, tidak pernah kami merasakan kenyang
selama 3 hari berturut-turut. Ya. Kami tidak pernah merasakan kenyang selama 3 hari berturut-turut. Ya. Sampai Rasulullah SAW wafat. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya kehidupan mereka. Sebagaimana hadis ini isyarat ya tentang apa yang diperbincangkan oleh sebagian ahlul ilm, mufadhalah, manakah yang lebih utama? Ya. Kefakiran ataukah kekayaan? Ya. Yang menjadi letak perbincangan adalah orang fakir yang sabar dan qanaah dengan orang kaya yang bersyukur dan menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Ya. Ini di antara mereka ada perbedaan pendapat. Ya. Tetapi hadis-hadis menunjukkan bahwasannya orang fakir yang sabar dan qanaah lebih utama, lebih afdal dibandingkan orang kaya yang meskipun dia pandai bersyukur. Ya. Salah satunya contoh adalah hadis tadi. Ya, hadis yang kita sebutkan tadi. Kuntu baina abwabil jannah fa idza amatu ahliha al-fuqara illa anna ashabal jid mahbusun. Ya, aku berdiri di salah satu pintu surga. Aku lihat, aku dapati ternyata kebanyakan penduduknya adalah al-fuqara. Sedangkan orang-orang kaya mereka masih mahbusun. Ya, terhalangi untuk masuk surga. Nah, adapun kalau orang fakir dia tidak memiliki kesabaran, ya, kemudian dibandingkan dengan orang kaya yang bersyukur, pandai bersyukur, maka jelas tidak bisa dibandingkan. Jelas lebih utama orang kaya yang apa? Bersyukur. Ini juga menunjukkan kemuliaan Nabi SAW. Ini adalah di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW hadis ini. Nabi SAW beliau bersabda, "Ana lakum bimanzilatil walid liwaladihi." Aku ini bagi kalian seperti seorang ayah terhadap anaknya. Seorang ayah kalau dia sudah hampir meninggal, yang dia khawatirkan, setiap ayah yang dikhawatirkan terhadap anaknya adalah apa? Kefakiran. Ya. Apakah anaknya itu bisa hidup? Bagaimana nanti hidupnya? Yang dia khawatirkan kalau dia sudah mendekati ajal, yang dia khawatirkan itu adalah apa? Kefakiran. Tentang masalah harta. Tetapi Rasulullah SAW seorang ayah bagi umat ini yang tidak seperti keumuman ayah. Ya. Ketika beliau menjelang ajal, kebalik. Ya. Yang beliau khawatirkan bukan kefakiran menimpa umatnya, ya, tetapi apa? Kekayaan yang menimpa umatnya, itu yang beliau khawatirkan. Ya, sebab kekayaan itu telah menjadi fitnah bagi umat-umat sebelum umat Muhammad SAW. Hadis yang berikutnya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Salah seorang imam dari imam-imam ahlu sunnah. Ya. Qala haddatsana Laits bin Sa'ad. Bersaing dengan Al-Imam Malik di dalam kefakihan. Laits bin Sa'ad Al-Misri. An Yazid bin Abi Habib, an Abil Khair, an Uqbah bin Amir. Dari Uqbah bin Amir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW kharaja yauman. Suatu hari beliau keluar, fa shalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-masjid. Kemudian beliau salat gaib. Menyolati siapa? Syuhada perang Uhud. Ya. Ini juga menunjukkan tentang disyariatkannya sholat gaib. Ya, 8 tahun yang lalu syuhada Uhud hampir 8 tahun. Ya,
para sahabat yang wafat di perang Uhud. Setelah hampir 8 tahun Rasulullah mensalati mereka lagi. Namanya salat apa? Salat ghaib. Ya. Tuman sarafa ilal mimbar, setelah itu kemudian Rasulullah masuk masjid dan naik ke mimbar. Faqal, kemudian beliau bersabda, ini menunjukkan bahwa termasuk hadyu Nabi yang dicontohkan Nabi SAW. Kalau seseorang ingin berbicara di hadapan khalayak di dalam masjid, dia naik ke mimbar. Ya, sehingga tidak khusus untuk apa? Khutbah Jumat. Tidak khusus untuk khutbah Jumat saja. Faqala inni faratukum. Ya. Beliau bersabda, inni faratukum, sesungguhnya aku akan mendahului kalian. Wa ana syahidun alaikum, aku menjadi saksi atas kalian. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, wajibna bika ala haulai syahida. Ya. Dan kami datangkan kamu di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, sebagai saksi bagi umat manusia. Wallahi, wa inni wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku la anzuru ila haudhi al-an. Aku akan mengunjungi telagaku sekarang. Nah, ini menunjukkan hadis ini akhir-akhir kehidupan beliau. Ini juga menunjukkan bahwa para nabi, para rasul, ya, mereka memiliki apa? Firasat yang kuat. Firasat mereka adalah bagian dari wahyu. Firasat yang kuat, dekatnya ajal mereka. Meskipun secara pastinya kapan, mereka tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Akan tetapi, tanda-tanda dekatnya ajal, ya, mereka sangat mengetahui. Ya, demikian pula orang-orang soleh. Orang-orang yang soleh, mereka juga memiliki firasat yang kuat. Ya, firasat ittaqu firasatal mu'min. Ya, kata Rasulullah SAW, ya, waspadailah firasat seorang mukmin. Ya. Wa inni qad utitu mafatihah khazainil ardi aw mafatihal ard. Telah diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan bumi. Ya, maknanya bahwa para sahabat mereka akan hidup makmur, mereka akan hidup kaya raya sepeninggal Nabi SAW. Wa ini wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tidak khawatir, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan murtad sepeninggalku. Kekhawatiran Nabi SAW ini wasfun aghlabi, secara mayoritas, karena ternyata sebagian umat Nabi SAW terjatuh dalam apa? Kesyirikan, bahkan murtad. Ya, sehingga di zaman Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang apa? Memerangi ahlul riddah, orang-orang yang murtad dan orang-orang yang menolak dari membayar zakat. Ya. Meskipun Rasulullah SAW sudah menyatakan, aku tidak khawatir, aku tidak mengkhawatirkan kalian akan kembali berbuat kesyirikan. Tetapi ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda, la taqumu sa'ah, dalam riwayat Muslim, la taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Kiamat tidak akan tegak kecuali jika satu perkampungan dari umatku yalhaq, bergabung dengan kaum musyrikin. Ya. Hatta tattaribat aliyatu nisa'id daus haula dzil khulaisah. Dan kecuali, kiamat tidak akan tegak kecuali, ya, pantat para wanita Daus dari Yaman, kabilah di Yaman, ya, tattaribat, ya, bergoyang di sekitar mengelilingi Dzul Khulaisah. Apa Dzul Khulaisah? Ya, berhala yang dulu dipuja-puja oleh orang-orang musyrik jahiliyah dulu, yang sudah dihancurkan oleh Rasulullah SAW.
nanti di akhir zaman wanita-wanita dari Yaman, dari negeri Yaman akan safar, melakukan perjalanan sekedar untuk tawaf di Dzulhulaifah. Dan itu adalah sebuah apa? Kesyirikan. Ya. Ini menunjukkan bahwa kekhawatiran beliau ini secara mayoritas, bahwa mayoritas para sahabat Nabi SAW dan umat beliau yang sudah masuk Islam, mereka tidak kembali kepada kesyirikan. Jika dibandingkan yang murtad dengan yang tetap istiqomah di atas keislaman, masih banyak yang tetap istiqomah di atas keislaman. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha, yakni fi mafatihil fi khazainil ard. Akan tetapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah at-tanafus. Ya. Kalian berlomba-lomba, kalian bersaing untuk memperebutkan khazainil ard. Ya, harta duniawi. Ya, perbendaharaan bumi ini. Nah, sebab hal itulah yang akan membuat perpecahan. Ya, di antara kaum muslimin, yang membuat pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Ya, at-tanafus. Ya. Berlomba-lomba, saling berebut, memperebutkan harta duniawi. Ya, bahkan hal itulah ya termasuk faktor potensi yang paling besar yang menjadikan kaum muslimin mereka lalai. Baik lalai sepenuhnya dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ya secara mayoritas kehidupannya lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekian banyak orang yang ketika dia hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat, ya, hatinya masih sibuk menghitung-hitung harta duniawinya. Ya. Sekian banyak orang. Ya. Dan itu adalah tanda, itu adalah bukti bahwa at-tanafus, ya, persaingan, perlombaan menumpuk-numpuk harta duniawi dalam dirinya itu sudah sampai kepada tingkat membuatnya lalai, ya, membuatnya tidak khusyuk di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga hadis merupakan dalail nubuwah, ya, bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, bukti benarnya kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata benar, ya, bahwasannya kaum muslimin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bisa membuka seluas-luasnya ya harta duniawi, ya, sampai pada akhirnya mereka mengikuti sunnah-sunnah jahiliyah, sunnah-sunnah Yahudi dan Nasara. Sebagaimana Rasulullah SAW khawatirkan, ya, la tatabbi'unna sanana man kana qablakum hadwal qudrati bil qudrah hatta walau dakhalu juhra ghabbin dakhaltumu, dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Kalian benar-benar akan mengikuti tata caranya orang-orang sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasara. Ya, sedikit demi sedikit, sampai pun mereka masuk ke lubang ghab, kalian juga akan mengikutinya. Sebagaimana dulu Yahudi dan Nasara hancur, ya, salah satu faktor terbesar yang menghancurkan mereka adalah fitnah duniawi, maka umat ini juga begitu. Ya, umat ini juga faktor terbesar yang membuat umat ini hancur juga adalah apa? Harta duniawi. Ya, perpecahan timbul juga karena harta duniawi. Ya. Sehingga yang paling adil, ya, seseorang hendaknya benar-benar mengerti bahwa harta duniawi yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya itu adalah sebagai alat, ya, sebagai alat untuk membantunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh dia telah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud
riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan la hasada illa fitnatain. Ya. Ngiri itu tidak boleh kecuali pada dua perkara. Ya, ini ngiri yang terpuji. Salah satunya rajulun atahullahul mal. Seorang yang diberi harta, dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Kemudian hartanya itu habis untuk jalan kebenaran. Ya, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang diberi harta, kemudahan dalam harta duniawi, ini dia dilebihkan atas orang lain. Ya, Allah melebihkannya, mengistimewakannya dibanding orang lain. Ya, tetapi ketika dia pandai memanfaatkannya sebagai alat bantu, menolongnya, membantunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi terpuji. Ya. Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah, ya, beliau sabdakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihad fi sabilillah illa an yakhruja illa rajulun yakhruj bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Riwayat Al-Bukhari dan lafadznya lafadz Tirmizi. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Maka para sahabat bertanya, termasuk jihad, ya Rasulullah, dia masih kalah. Jihad fisabilillah, keutamaannya masih kalah dengan keutamaan amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ya Rasulullah. Benar, ya, termasuk jihad, dia masih kalah. Kecuali seorang yang pergi berjihad fisabilillah, pergi berperang, ya, dengan membawa seluruh hartanya sekaligus, sampai dia mati dan hartanya habis dirampas oleh musuhnya. Dia mati di medan perang dan hartanya habis dirampas oleh musuhnya, tidak ada yang kembali sedikit pun. Ya, ini menunjukkan bahwa seseorang yang diberi kelebihan harta duniawi, ini maknanya dia dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kewajibannya adalah apa? Bersyukur. Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyebutkan dalam Madarijus Salikin, beliau menyebutkan tentang ya pondasi syukur. Ya, ada 5 pondasi syukur, itu ada 5. Ya, seingat saya yang pertama adalah al-i'tiraf, ya, mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dengan dia semakin rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, mengucapkan alhamdulillah. Ya. Yang berikutnya, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, dia menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa faedah yang insyaallah kita sebutkan berkait dengan 2 hadis dalam bab ini, ya, perkara-perkara yang perlu diwaspadai dari kemewahan duniawi dan berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan kemewahan duniawi tersebut. Nas'alullah taufiq wassalamah wal afiyah. Kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan pekan yang akan datang insyaallah. Allah ta'ala alam, sallallahu ala Muhammadin wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.